Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dengan teacher. Nah, hari ini teacher mau membawa anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24 ya. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak bisa ikut teacher berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti. Ampuni dosa kami yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, judul firman Tuhan yang akan kita dengar, Elia dan janda ya. Anak-anak tahu tidak siapa yang dimaksud dengan janda? Nah, janda itu adalah seorang perempuan atau seorang ibu yang tidak mempunyai suami lagi ya. Nah, dia punya anak. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang judulnya Elia dan janda ya. Nah, ada satu tempat yang bernama Sarfat ya. Sarfat ini termasuk wilayah Sidon. Nah, di situ ada sungai yang kering ya. Nah, mengapa bisa kering? Karena tidak ada hujan ya. Nah, anak-anak pernah lihat tidak kalau sungai kering? Nah, karena kemarau dan tidak ada turun hujan ya. Nah, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat ya. Nah, dan Tuhan memberi perintah kepada Nabi Elia untuk tinggal di sana ya. Nah, Tuhan juga sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi Nabi Elia makan ya. Nah, setelah itu Nabi Elia pergi sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan ya. Nah, anak-anak bisa lihat Nabi Elia ini dia patuh kepada Tuhan ya. Begitu juga dengan adik-adik. Nah, harus patuh kepada siapa? Kepada orang tuanya ya. Nah, setelah Nabi Elia sampai ke pintu gerbang kota itu, dia melihat ada seorang janda ya. Janda ini mengumpulkan kayu api. Pernah lihat tidak kayu api? Nah, apa gunanya kayu api? Nah, kayu api ini untuk janda ini memasak ya. Nah, untuk dia masak. Nah, lalu Nabi Elia ini berseru kepada janda ini ya. Apa yang dia minta? Dia minta sedikit air karena dia haus ya. Haus Nabi Elia karena sudah berjalan jauh ya. Nah, ia juga minta sepotong roti. Nah, tetapi perempuan ini tidak memiliki roti ya. Nah, dia tidak memiliki roti. Apa yang dikatakan perempuan ini kepada Nabi Elia? Dia hanya mempunyai segenggam tepung ya. Tahu tidak segenggam tepung bagaimana? Segenggam segini, segenggam ya. Berarti sedikit ya, sisa sedikit. Perempuan ini juga hanya mempunyai sedikit minyak dalam buli-buli ya. Nah, dia mempunyai segenggam tepung di dalam tempayannya. Mempunyai sedikit minyak di dalam buli-buli ya. Nah, malah dia juga mengatakan
setelah kami makan olahan minyak ini dan tepung, kami akan mati. Dia katakan kepada Nabi Elia, ya. Mengapa dia mengatakan setelah makan olahan tepung dan minyak itu yang sisa sedikit mereka akan mati? Karena mereka sudah tidak punya stok makanan lagi, mereka tidak punya apa-apa lagi, ya. Kelaparan, dia pikir setelah makan ini mereka akan mati, kelaparan, ya. Tapi apa yang terjadi, ya? Nah, Nabi Elia berkata kepada janda ini, ya, jangan takut, kata Nabi Elia. Buatlah terlebih dahulu sepotong roti untukku, ya. Nah, baru kamu membuat untuk kamu dan anak kamu, ya. Janda ini mempunyai seorang anak, ya. Nah, Nabi Elia memerintahkan kepada dia, buatlah dulu roti untuk aku, setelah itu buat untuk kamu dan anakmu, ya. Nah, karena beginilah firman Tuhan, kata Nabi Elia, Allah Israel. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, ya. Tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai Tuhan memberi hujan, ya. Nah, dari awal tadi teacher sudah mengatakan sungai yang ada situ kering karena tidak ada hujan. Nah, tapi Tuhan menyediakan makanan untuk janda ini sampai nanti turun hujan, ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, yang penolong, ya, yang suka memberi, memperhatikan anak-anaknya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan benar, ya. Dia tidak akan membiarkan orang yang percaya kepada Dia mengalami lapar, ya. Karena Tuhan melihat. Yang penting juga kita mau berdoa, ya. Nah, Nabi Elia memberi perintah supaya janda ini membuat roti untuk dia. Lalu apa yang dikatakan Nabi Elia? Janda ini lakukan, ya. Dia membuat roti lalu memberikannya kepada Nabi Elia, ya kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tepung dalam tempayan dan minyak di dalam buli-buli tidak pernah habis, ya. Ada terus. Siapa yang menyediakan? Yang menyediakan adalah Tuhan, ya. Tuhan memberikan apa yang mereka perlukan sampai nanti turun hujan, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi setelah itu? Anak janda ini mengalami sakit, ya. Sakitnya sampai tidak bisa bernapas. Nah, anaknya sakit. Janda ini lalu menyalahkan Nabi Elia, ya. Dia menyalahkan Nabi Elia. Dia marah. Lalu apa yang terjadi? Nabi Elia minta agar janda ini memberikan anaknya kepada Nabi Elia. Akhirnya Nabi Elia membaringkannya di tempat tidur. Nah, setelah itu Nabi Elia berseru kepada Tuhan. Nabi Elia minta kepada Tuhan agar nyawa anak itu kembali ke tubuhnya. Dan apa yang terjadi? Anak janda ini akhirnya sembuh dari sakitnya, ya. Kok Tuhan bisa? Tadi Tuhan bisa membuat makanan mereka menjadi banyak, tepung dan minyaknya. Nah, juga anak yang sakit jadi sembuh, ya. Karena perbuatan Tuhan, ya. Mujizat dari Tuhan, ya. Tuhan bisa berbuat mujizat, ya. Tapi kita manusia tidak bisa, ya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang
Maha Kuasa, ya. Nah, anak janda ini sembuh, ya. Akhirnya janda ini tahu bahwa Nabi Elia adalah abdi Allah, ya. Nah, dan firman yang disampaikan kepada janda itu adalah firman yang benar, ya. Ini adalah firman dari Tuhan, pasti benar, ya. Nah, anak-anak, cerita firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari cerita firman ini? Sebagai anak-anak Allah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, tidak ada makanan, tidak ada pakaian, ya. Tapi apa yang kita lakukan? Kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan, selalu meminta kepada Tuhan. Kalau kita lagi sakit, lagi kesusahan, kita harus minta pada Tuhan, kita berdoa, ya. Nah, jangan lupa kalau Tuhan sudah memberikan, kita harus mengucap syukur dan berterima kasih, ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang ada di rumah yang harus senantiasa rajin belajar, walaupun kita tidak bisa belajar di rumah seperti biasanya, ya. Nah, dan anak-anak juga dapat mengerti firman Tuhan yang sudah disampaikan. Nah, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau yang menolong agar anak-anak dapat mengerti dan dapat menyimaknya dengan baik. Ampuni dosa kami yang kami lakukan, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tolong juga anak-anak, walaupun ada di rumah, Engkau sentiasa menjaga agar diberikan kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.